Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yandik Suarseda. Saya mahasiswa aktif dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dari kampus Universitas Flores. Pada kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan nilai UAS dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Dosen yang mengampu mata kuliah ini atas nama Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aliran utilitarianisme hukum dan analisis kasus korupsi di Indonesia. Sebelum saya membaca pengertian lebih lanjut tentang aliran ini, saya akan membacakan dulu biodata dari aliran ini. Yang pertama, nama aliran. Nama aliran utilitarianisme hukum. Pendirinya Jeremy Bentham dari tahun 1784 sampai dengan 1832, dan John Stuart Mill itu pada tahun 1806 sampai dengan 1873. Terus tahun berdiri aliran ini itu pada abad ke-18. Asumsi dasarnya hukum harus berdasarkan pada prinsip utilitas, yaitu mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Terus di sini juga aliran ini juga mempunyai prinsip dasar. Yang pertama, prinsip utilitas. Hukum haruslah dibuat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Terus prinsip yang kedua itu prinsip kemanusiaan. Itu hukum haruslah mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia. Terus prinsip yang ketiga itu adalah prinsip keadilan. Hukum haruslah adil dan tidak diskriminatif. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam pengertian aliran ini. Pengertian aliran utilitarianisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum haruslah berdasarkan pada prinsip utilitas, yaitu mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, utilitarianisme hukum berpendapat bahwa hukum harus dibuat untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme hukum memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip utilitas, prinsip kemanusiaan, dan prinsip keadilan. Prinsip utilitas itu sendiri menyatakan bahwa hukum harus dibuat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Terus prinsip kemanusiaan menyatakan bahwa hukum haruslah mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia. Terus yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menyatakan bahwa hukum harus adil dan tidak diskriminatif. Oke, kita lanjut. Kasus korupsi. Ini saya ambil contoh kasus dengan kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia adalah contoh kasus masalah hukum yang dapat dianalisis dengan utilitarianisme hukum. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam kasus korupsi, utilitarianisme hukum akan mempertimbangkan apakah tindakan korupsi tersebut akan meningkatkan kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak. Jika tidak, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Di sini saya berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip utilitarianisme hukum, karena tindakan tersebut hanya akan meningkatkan kebahagiaan bagi individu tertentu, tetapi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang dapat berakibat pada ketidakstabilan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kita harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahwa
korupsi dan pentingnya integritas. Selain itu, kita juga harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Dan kita juga harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Kita juga dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan yang lebih bermartabat. Dan kita juga harus meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kita harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Selain itu, kita juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan pentingnya demokrasi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan yang lebih bermartabat. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Jadi, di sini saya mengambil kesimpulan utilitarianisme hukum dapat digunakan untuk menganalisis masalah hukum seperti kasus korupsi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip utilitarianisme hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.